kegiatan yang pertama yaitu pendalaman iman. Kami membuka kegiatan pendalaman iman ini dengan memanjatkan lagu yaitu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Lagu ini kami pilih supaya di antara kami tidak merasa kecanggungan, karena kami tahu bahwa kami semua di sini sama. Kami semua yaitu satu di dalam Tuhan untuk melakukan pendalaman iman. Anggota kami berjumlah 4 orang dan ditambah oleh mahasiswa baru yaitu berjumlah 2 orang. Sebelum kami memulai kegiatan kami berdoa dulu kepada Tuhan untuk meminta berkat dan rahmat-Nya agar kegiatan kami bisa berjalan sampai lancar dari awal hingga berakhirnya kegiatan kami. Di sini kami mengambil tema yaitu iman yang hidup melalui tindakan terhadap kepedulian lingkungan. Kebersihan lingkungan juga mencerminkan hati dan pikiran yang tertata. Lingkungan yang bersih menumbuhkan rasa damai, semangat kerja, dan sukacita dalam kebersamaan. Sebaliknya, lingkungan yang kotor mencerminkan ketidakpedulian dan sering menjadi sumber penyakit serta ketegangan sosial. Maka dari itu, kami mahasiswa Katolik sebagai bagian dari gereja dan masyarakat dipanggil untuk menjadi teladan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Meskipun mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, atau menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Dalam semangat Laudato Si yang diajarkan Paus Fransiskus, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari panggilan iman untuk menciptakan cinta kepada Tuhan. Kepedulian kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi tanda kehadiran Allah di tengah kita. Ketika komunitas basis gereja berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, maka komunitas itu tidak hanya memperindah tempat tinggalnya, tetapi juga memuliakan Sang Pencipta yang hadir di dalam setiap ciptaannya. Makanya kami dari kelompok 7 mengambil tema tentang iman yang hidup melalui tindakan kepedulian terhadap lingkungan. Di dalam Mazmur bab 24 ayat 1 juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan mempunyai tugas untuk menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan tersebut agar lingkungan itu terhindar dari kerusakan yang bisa membahayakan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Di kampung saya itu setiap hari raya besar ataupun hari raya Natal, Paskah, di Allah, mereka turun untuk bekerja sama membantu ibu-ibu, bapak itu dengan tantangan. Mereka setiap sedia, selalu siap apapun yang disuruh mereka lakukan. Di mana dalam ayat ini Tuhan memberikan mereka untuk bekerja sama dan selalu support dimanapun mereka berada, dan selalu ingat bahwa tanggung jawab dari mereka itu besar. Maka dari itu mereka turun dan aktif selalu dalam kegiatan di gereja. Hari ini kami Paroki Santa Cecilia kedatangan mahasiswa-mahasiswi semester 5 kelompok basis gereja nih. Apa yang mereka buat? Kita lihat yuk. Itulah kata-kata dari pastor di gereja Santa Cecilia untuk menyambut kedatangan kami untuk melakukan aksi sosial di paroki Santa Cecilia ini. Iman bukan hanya diucapkan, tetapi dihidupkan. Hari ini kami belajar untuk saling melayani, untuk saling menolong,
dan untuk menjaga keindahan rumah Allah. Melalui kegiatan merangkai bunga yang kami lakukan di Paroki Santa Cecilia ini bersama para wanita Katolik untuk perayaan Misa Arwah, kami menyadari bahwa setiap kelopak bunga yang disusun adalah ungkapan kasih, hormat, dan doa untuk saudara-saudari yang telah mendahului kita semua. Dan ketika kami membersihkan lingkungan gereja, kami percaya bahwa keindahan lahiriah adalah pantulan kebersihan hati yang rindu akan Tuhan. Iman tumbuh ketika kita hadir untuk sesama. Iman bertumbuh saat kita peduli. Iman menjadi hidup ketika kita melayani. Selamat menyaksikan video-video singkat kami pada saat kami melakukan aksi sosial di Paroki Santa Cecilia, Pontianak. Setiap pelayanan adalah sebuah panggilan,
dan setiap panggilan membutuhkan kesiapan hati. Melalui pelatihan lektor ini, kami belajar bukan hanya untuk membaca sabda Tuhan, tetapi untuk mewartakannya dengan penghayatan dan ketulusan. Sebab suara yang lantang tidak selalu menyentuh hati, tetapi sabda yang dihayati mampu menghidupkan iman yang mendengar. Pelatihan ini menjadi syarat bagi kami untuk melangkah ke pelayanan berikutnya, yaitu menjadi humas dalam komunitas basis gereja kami. Menjadi humas berarti menjadi jembatan antara gereja dan umat, menggerakkan kepedulian, menyampaikan informasi, dan merangkul kebersamaan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab kami ingin melayani bukan hanya di altar, tetapi juga di tengah kehidupan umat. Karena iman yang hidup terlihat dari bagaimana kita peduli, menjaga, dan mencintai lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Hari ini kita belajar, besok kita melayani. Sebab disinilah iman bertumbuh ketika hati siap untuk peduli terhadap lingkungan. mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian sabda Tuhan. Baik, di sini dalam kaderisasi komunitas basis gereja, kami di sini mengangkat kedua adik kami ini sebagai ketua dan wakil ketua dalam humas hubungan masyarakat. Nah, mengapa kami di sini mengangkat mereka sebagai humas atau hubungan masyarakat? Agar memudahkan suatu relasi atau hubungan komunikasi dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun aksi nyata, yaitu bakti sosial. Yang terima kasih. Selamat ya, Dek. Selamat ya. love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the park.